Halo semua, perkenalkan nama saya Galatia Agustina Purba dengan NIM L1A119062 dari Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembibitan tanaman. Tapi sebelum itu, mari kita lihat video yang satu ini. Enjoy!
Berikut pemaparan materi mengenai pembibitan tanaman. Pembibitan tanaman. Sebelum kita jauh mengetahui tentang pembibitan tanaman, kita harus mengetahui latar belakang dari pembibitan tanaman. Nah, adapun latar belakang dari tipe pembibitan dibagi 4, yaitu lembaga pembibitan, pembibitan proyek, pembibitan kelompok, dan pembibitan perorangan. Lembaga pembibitan dibagi menjadi 3, yaitu ada riset pembibitan, pembibitan milik pemerintah, dan industri pembibitan. Pada tipe penelitian pembibitan biasanya didirikan dari riset pemerintah, dan biasanya tipe ini menjadi fasilitas permanen dan dioperasikan dalam kurun waktu 5-10 tahun. Yang kedua, pembibitan proyek. Pada tipe pembibitan ini berbasis proyek, di mana dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau yang kita kenal dengan LSM. Biasanya, tipe proyek pembibitan memiliki akses untuk menyediakan teknik informasi dan sumber produksi dari sebuah institusi pembibitan. Yang ketiga, ada pembibitan kelompok. Tipe kelompok pembibitan biasanya dilakukan di dalam sebuah desa, di mana dilakukan secara berkelompok mulai dari 2-3 rumah tangga. Nah, jadi pada tipe kelompok pembibitan ini biasa dilakukan atau diarahkan dari satu kepala desa untuk mengarahkan beberapa rumah tangga dijadikan menjadi satu kelompok. Nah, selanjutnya ada pembibitan perorangan. Pembibitan perorangan atau pembibitan individu ini biasanya dilakukan oleh perorangan. Selanjutnya, apa itu pembibitan tanaman? Pembibitan tanaman adalah suatu proses penanaman bibit mulai dari bentuk biji hingga menjadi tanaman dengan munculnya tunas akar dan beberapa daun kecil menjadi kecambah yang dilakukan selama beberapa hari dan akhirnya bisa ditanam kembali untuk pertumbuhan tanaman buah hingga dewasa dan berbuah. Selanjutnya ke macam-macam pembibitan. Pembibitan dibagi menjadi 2, yaitu pembibitan sementara dan pembibitan permanen. Pertama, pembibitan sementara. Pembibitan ini umumnya tidak terlalu luas dan hanya digunakan 1-3 tahun. Letaknya disesuaikan dengan lokasi penanaman dan bahan bangunan sederhana. Adapun keuntungan dan kerugian dari pembibitan sementara diantaranya yang pertama kita bahas mengenai keuntungan. Keuntungan dari pembibitan sementara yaitu kesuburan tanah masih baik. Yang kedua, biaya pengangkutan bibit lebih murah dan kondisi lingkungan mirip antara lokasi pembibitan dan penanaman. Selanjutnya, kerugian dari pembibitan sementara. Ada tidak tersedianya tenaga ahli yang terlatih dan biaya relatif tinggi karena tenaga kerja tersebar di beberapa lokasi yang berbeda. Yang kedua, pembibitan permanen. Pembibitan permanen biasanya berukuran luas dan dipergunakan untuk jangka waktu yang lama dengan bangunan yang dibuat secara permanen. Adapun keuntungan dari pembibitan permanen yaitu bila penanaman bibit tidak menggunakan polybag, maka pengelolaan tanah dapat dilakukan secara mekanis. Selanjutnya,
Kesuburan tanah bisa diperbaiki dengan pemupukan, lalu pengawasan lebih efisien, penerapan teknologi pembibitan lebih mudah, dan administrasi bibit lebih mudah dilaksanakan. Nah, pada pembibitan permanen sangat minim adanya kerugian. Selanjutnya, langkah-langkah pembangunan pembibitan. Adapun langkah-langkah pembangunan pembibitan terdiri dari 3 langkah. Yang pertama itu pemilihan lokasi pembibitan, yang kedua pembukaan lahan, dan yang terakhir pengadaan sarana dan prasarana. Kita masuk ke pemilihan lokasi pembibitan. Pemilihan lokasi pembibitan terdiri dari syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, jauh dari gangguan ternak dan bencana alam seperti banjir. Yang kedua itu dekat dengan lokasi penanaman. Yang ketiga, mudah dijangkau. Yang keempat, datar dengan kemiringan maksimal 5%. Yang kelima, tingkat kesuburan baik jika penyapihan tidak dengan menggunakan polybag. Yang keenam, dekat dengan sumber air. Mengapa? Jika sumber air tidak tersedia secara alami seperti sungai atau anak sungai atau danau, rawa, maka dapat dibuat sumber air buatan seperti sumur atau embun buatan. Yang kedua, pembukaan lahan. Pembukaan lahan di mana lahan yang dipakai ialah lahan yang benar-benar bersih dari sampah dan tanaman pengganggu. Oleh karena itu, pembersihan lahan sangatlah penting. Selain itu, dimaksudkan untuk membebaskan tempat pembibitan dari patogen. Yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana yang dipakai yaitu seperti yang pertama, sarana jalan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pengangkutan saprodi, media tanam, benih ataupun bibit. Yang kedua, gudang peralatan dan saprodi. Yang ketiga, gudang penyimpanan media tanam, atau dapat juga dibuat langsung sebagai tempat pencampuran media, bahkan jika perlu dibuat tempat khusus untuk membuat kompos. Yang keempat, bedeng tabur. Bedeng tabur yaitu bedeng yang dapat dibuat dari papan dengan ukuran 1 meter x 5 meter atau bak plastik dengan ukuran yang lebih kecil seperti 50 x 50 x 50 cm. Selain itu, permukaan bedengan tabur sebaiknya ditinggikan dengan ukuran 10-15 cm dari permukaan tanah. Yang kelima, ada bedeng sapi. Bedeng sapi digunakan untuk meletakkan bibit dari hasil penyemaian dengan ukuran dengan lebar 1 meter dan panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran lokasi pembibitan. Yang keenam, ada instalasi penyiraman. Instalasi penyimpanan yaitu dengan ukuran seperti bak penampungan air, atau kita bisa memakai drum yang diletakkan di sekitar bedeng tabur atau bedeng sapi, atau bisa juga langsung mengambil air dari sumber air jika tersedia dekat dengan bedeng tersebut. Ada cara lain dengan menggunakan pompa air, di mana air dinaikkan ke atas penampungan yang diletakkan di atas tower. Kemudian air dari tower ini dibagi ke lokasi pembibitan dengan menggunakan jaringan pipa. Selanjutnya, operasional pembibitan. Operasional pembibitan yang pertama yaitu kita melakukan pemilihan jenis, di mana kegunaan dan manfaat jenis yang akan diusahakan seperti kayu maupun non kayu.
seperti buah, daun, akar, bunga, dan fungsi lain seperti ekologi dan konservasi. Selanjutnya, mampu beradaptasi dengan lingkungan, di mana kemampuan beradaptasi ini ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk tumbuh pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Nah, berdasarkan kemampuan ini, maka tanaman dapat dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu kelompok tanaman lokal, di mana jenis tanaman yang secara alami tumbuh pada suatu lokasi, dan jenis dari luar atau eksotik, yaitu tanaman yang sengaja ditanam pada suatu lokasi yang secara alami dengan jenis tanaman tersebut tetapi tidak tumbuh. Khusus untuk tanaman yang akan ditanam pada lahan krisis seperti untuk penghijauan dan reboisasi harus memenuhi beberapa syarat berikut ini, seperti mampu hidup pada kondisi lingkungan yang beragam, mampu hidup pada lahan kritis atau miskin unsur hara. Yang ketiga, mampu hidup pada lahan terbuka atau tidak perlu adanya naungan. Yang keempat, cepat tumbuh. Yang kelima, cepat berbuah dan banyak menghasilkan buah. Dan yang keenam, mudah diperbanyak baik secara generatif maupun vegetatif. Selanjutnya, pengadaan benih. Nah, pada pengadaan benih, adapun syarat-syarat kita memakai pohon induk dengan syarat-syarat yang pertama yaitu punya pertumbuhan baik dan sehat, yang kedua mempunyai kualitas hasil yang baik, yang ketiga sudah dewasa atau yang kita sebut dengan matang, yang keempat bukan pohon tunggal yang hidup terisolir, yang kelima menghasilkan buah dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, ada beberapa masalah dalam pengadaan benih, seperti waktu pembungaan dan pembuahan yang tidak teratur, di mana umumnya bunga terbentuk pada musim panas dan buah masak pada musim penghujan. Yang kedua itu kualitas dari pohon induk. Seperti untuk mendapatkan pohon induk yang baik, harus dilakukan inventarisasi pohon yang biasanya dijadikan dengan pohon induk. Nah, pohon-pohon tersebutlah yang ditandai dan yang dipetakan. Yang ketiga, cara pemanenan atau pengambilan benih. Yang keempat, waktu pengambilan benih. Pada saat waktu pengambilan benih, kita melihat buah di mana yang mudah pecah dan biji yang diterbangkan angin, maka pengambilan benih harus dilakukan sebelum buah pecah. Sedangkan buah yang telah masak secara fisiologis biasanya ditandai dengan perubahan warna. Yang kelima yaitu penyimpanan benih, di mana banyak benih, terutama benih jenis pohon-pohon dari hutan tropis yang tidak tahan disimpan. Nah, jika disimpan untuk jangka waktu yang lama, maka benih ini akan turun daya tumbuhnya. Dan yang terakhir yaitu perlakuan benih. Operasional pembibitan yang terakhir adanya pemanenan benih. Nah, pada pemanenan benih, umumnya pemanenan benih harus dilakukan dengan memanjat pohon atau menggunakan galah. Dan pengumpulan benih dari benih yang telah jatuh sebaiknya dihindarkan karena kemungkinan benih tersebut sudah cukup lama jatuh atau sudah diserang oleh hama dan serangga. Selain itu, benih harus dipanen pada saat benih sudah masak secara fisiologis, dan buah yang telah masak biasanya itu ditandai dengan perubahan warna buah, misalnya dari warna hijau menjadi merah atau warna kecoklatan. Sedangkan untuk buah yang mudah pecah, maka pemanenannya harus dilakukan sebelum buah tersebut pecah. Selanjutnya ada penanganan benih, di mana proses penanganan benih terdiri dari ekstraksi, yaitu tindakan mengeluarkan benih dari buah dan memisahkan dengan bagian yang kecil.
Nah, cara ekstraksi berbeda-beda tergantung kepada jenis buah dan benihnya. Sebelum ekstraksi, biasanya buah dijemur dahulu di bawah panas dengan kurun waktu 3-5 hari. Setelah diekstraksi, benih disortasi atau dipilih dan dipisahkan dari kotoran, dan benih yang baik yang dipilih untuk dijadikan bahan perbanyakan. Selanjutnya ada penyimpanan benih, di mana karena perbedaan waktu ketersediaan benih dengan waktu penyemaian, maka biasanya benih harus terlebih dahulu disimpan. Tetapi tidak semua benih bisa disimpan lama. Benih yang tidak tahan lama disimpan seperti damar atau agathis sp dan kelompok meranti, sorea sp, dan mahoni sebaiknya langsung ditabur tanpa penyimpanan. Yang keenam, ada perlakuan benih. Secara umum, benih akan berkecambah jika dikecambah dalam kondisi lingkungan yang sesuai. Tetapi, ada beberapa jenis benih yang memerlukan perlakuan khusus untuk memecahkan dormansi atau masa istirahat benih. Nah, perlakuan yang dapat dilakukan secara sederhana terbagi menjadi 3 cara, baik secara mekanik, fisik, maupun kimia. Yang pertama itu dengan cara mekanik, di mana perlakuan benih dengan cara mekanis seperti dikikir atau diamplas. Nah, cara ini digunakan untuk benih dengan cangkang atau kulit biji yang keras seperti benih kemiri atau kenari. Yang kedua itu cara fisik, di mana dapat dilakukan dengan cara merendam benih dalam air dingin atau panas selama periode waktu tertentu. Yang terakhir itu dengan cara kimia. Nah, biasanya perlakuan benih dengan menggunakan bahan kimia seperti asam sulfat dengan perlakuan sampai 95% untuk benih kemiri atau kenari. Selanjutnya ada penaburan benih. Penaburan benih bertujuan untuk memperoleh kecambah yang baik dan sehat. Cara penaburan benih berbeda tergantung kepada ukuran benihnya. Nah, untuk benih yang sangat kecil, benih terlebih dahulu dicampur dengan pasir dengan perbandingan 1:10. Sedangkan untuk benih dengan ukuran yang lebih besar dapat langsung ditabur dalam melarikan. Bahkan untuk benih yang besar seperti durian atau bulian tidak perlu disemai terlebih dahulu. Pada penaburan benih dilakukan media tabur. Sebagai media tabur dapat kita gunakan pasir baik yang kasar maupun halus. Tapi media ini terlebih dahulu kita sterilisasikan dengan cara digongseng sampai berwarna hitam. Kita juga bisa memakai dengan cara bedeng tabur. Kita dapat memakai dari kayu atau bak plastik dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada penyapihan bibit. Penyapihan bibit adalah proses pemindahan bibit dari bedengan tabur atau bak perkecambahan ke polybag atau bedeng sapi lainnya. Adapun cara penyapian bibit diantaranya sebelum kecambah dipindahkan, kecambah terlebih dahulu kita siram. Kemudian bibit dipindahkan sementara ke bak yang berisi air yang dicampur dengan fungisida. Lalu bibit yang dipindahkan adalah bibit yang sudah berkembang dengan cukup baik. Nah, pemindahan ke polybag dilakukan dengan cara membuat lubang tanam sedalam 3-4 cm dengan menggunakan kayu. Kemudian, lubang tanam kembali ditutup dan dipadatkan. Pemindahan bibit sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Dalam pemindahan bibit, akar tidak boleh tertekuk karena akan mengganggu pertumbuhan. Dan ukuran polybag yang digunakan juga beragam tergantung kepada
seberapa besar bibit yang akan dipindahkan ke lapangan. Namun secara umum, polybag dengan ukuran berdiameter 10 cm dan tinggi 15 cm dapat digunakan untuk bibit dengan ukuran yang 50 cm. Yang terakhir ada media tanam. Media tanam untuk bibit pada fase penyapihan tergantung dengan adaptasi bibit terhadap media dan ketersediaan bahan di lapangan. Biasanya, secara umum, media tanam yang dipakai yaitu tanah permukaan atau topsoil, gambut, pasir, pupuk kandang atau kompos, kokopet, dan abu sekam. Adapun fungsi dari media tanam yaitu sebagai tempat tumbuh, penyedia air, penyedia udara, dan penyedia unsur hara. Sekian video pemaparan saya mengenai teknik pembibitan tanaman. Jika ada tutur kata yang salah dan penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Saya Galatia Agustina Purba, pamit undur diri dan terima kasih. Bye-bye.